Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Jumat sampai batas waktu hari Minggu, 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tentunya masih di dalam bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Nanti saya akan mendeteksi ya 12 zodiak, yaitu dengan suatu tema fakta yang terjadi. Sekali lagi untuk temanya fakta yang terjadi. Nanti seperti apakah ya, biar tidak bingung ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general. Artinya energinya itu luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak terresonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih. Ini kan general, luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga kalian yang konsultasi secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat, yang lebih akurat ya. Next lanjut setelah Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Di sini ada Capricorn, artinya Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat Capricorn asmaranya 3 hari ke depan. Untuk asmara Capricorn ya, kartu utama kalian muncul petunjuk Three of Cup, ada 3 cup ya, masing-masing orang membawa 1 cup. Dikonfirmasi sama kartu 10 tongkat, seorang sedang mengangkat 10 tongkat. Ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn ya, ini bisa dikatakan mungkin awalnya bagus ya, gitu. Tentang adanya suatu pencapaian kestabilan, apa yang kalian inginkan itu bisa berhasil dan membuat kalian senang, membuat kalian bahagia. Awalnya sih seperti itu, entah kenapa tiba-tiba ya, seiring berjalannya waktu
bisa saja ini di 3 hari ke depan yang baik akan menjadi, berkonflik, akan menjadikan kalian mempunyai beban, bukan kebahagiaan lagi tetapi beban kekecewaan, beban luka hati. Kenapa saya mengatakan awalnya bagus dan akhirnya terjadi sebuah beban sama kalian? Karena jelas kartu konfirm kalian di sini mengatakan 10 tongkat, artinya apa? Artinya, tiba-tiba ada sesuatu masalah yang menghantam, banyak masalah di sini, sehingga membuat secara keharmonisan, saling mengerti, saling menyayangi ini, apa ya, istilahnya itu terkikis gitu loh. Jadi yang ada kalian dibikin kecewa di sini, dibikin lelah baik secara pemikiran maupun hati, gitu. Karena apa? Karena ada konflik, katanya ada konflik di sini. Jadi saran saya, apapun itu ya, selesaikan satu persatu, jangan istilahnya itu jangan terlalu tensi emosi ataupun tensi egois, jangan sama-sama meninggi, saling mengalah. Kira-kira seperti itu. Karena di sini menggambarkan beban berat. Ada suatu masalah artinya. Oke, masalah pekerjaan ataupun karir. Capricorn, kartu utama kalian muncul petunjuk strength. Itu ada wanita menaklukkan singanya. Dikonfirmasi sama kartu 6 cup. Ada 6 cup, laki-laki memberikan cup sama wanita. Ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn ya. Ini secara pekerjaan ataupun karir ya. Kelihatannya kalian barusan mengalami suatu peristiwa gitu, ataupun suatu kondisi di mana memang pekerjaan kalian itu yang kalian anggap berhasil ternyata gagal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada kekecewaan di sini. Cuman saya menangkap di sini kelihatannya itu pun akan menjadi sebuah titik balik gitu loh. Artinya apa? Artinya yang semula gagal ini akan bisa berangsur-angsur pulih membaik. Karena apa? Karena saya menangkap di sini ada suatu energi bahwa kalian tuh tetap bersabar ya, tetap adanya suatu mempertahankan dan adanya suatu ikhtiar. Ini kelihatannya bagus ya. Jadi sekali lagi ini memang ketika muncul serang ini menggambarkan sekali lagi bahwa kalian tuh barusan ada suatu peristiwa, entah pernah sudah kalian alami, entah belum, entah akan terjadi di sini. Yang jelas kalian dihantam sebuah masalah, akhirnya apa? Akhirnya kalian berusaha untuk bersabar ya, berusaha untuk bertahan dan berusaha untuk ikhtiar berjuang. Nah, makanya saya mengatakan akan menjadi titik keterbalikan, akan ada suatu keberhasilan lagi yang akan kalian capai. Kenapa? Saya mengatakan akan ada suatu keberhasilan lagi. Karena di sini muncul 6 cup sobat. Artinya apa? Artinya di sini akan ada suatu kesenangan, kebahagiaan. Seperti itu ya. Bahkan di sini ada suatu pemberian hadiah. Artinya ada suatu pencapaian yang mungkin selama ini kalian tunggu-tunggu kok tidak kunjung hasil. Nah, bisa saja di 3 hari ke depan akan ada suatu kejutan buat kalian secara pekerjaan. Secara keuangan, Capricorn, kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Pentacles. Tangan keluar dari awan memegang koin besar. Di sini kartu konflik mengatakan muncul petunjuk 8 koin. Seorang sedang memahat 8 koin. Kalau saya tangkap ya energi dari Capricorn ya, seputar keuangan. Di sini kelihatannya bagus ya. Bisa saja nanti bisa saja kalian di 3 hari ke depan akan dihantam rezeki-rezeki di sini. Ya. Entah besar entah kecil, cuman saya menangkap di sini akan ada sesuatu keuangan yang ya biarpun tidak besar-besar amat ya, tidak banyak-banyak amat di sini kelihatannya ya lumayan lah gitu loh. Artinya lumayan di sini uang yang akan menghantam kalian. Entah dari mana datangnya. Nah, gitu. Kelihatannya kalian terbantukan semesta di sini. Seperti itu. Cuman tetap ya, biarpun ada gambaran bagus, jadi sahabat Capricorn harus tetap disuruh apa? Disuruh tetap berjuang di sini. Artinya menjemput rezeki. Jadi ketika memang ada suatu masalah yang belum selesai, segera selesaikan, segera perbaiki, segera kejar target. Maka di situ akan ada suatu timbul rezeki yang cukup besar di sini. Karena memang apa ya? Bisa saja ini suatu bantuan dari semesta gitu loh. Ya mungkin kalau tidak ada bantuan dari semesta, meskipun kalian tergambarkan ada suatu pemasukan keuangan, ada sinyal bagus, kalian berusaha sekuat apapun ya, berjuang sekeras apapun, tetapi pasti ada kegagalan di sini. Nah, tetapi kalian kali ini tidak seperti itu. Karena apa? Kalian sudah dibantu adanya suatu semesta, ya, adanya suatu kerusakan yang cukup lumayan besar. Plus ketika kalian mau menjemput rezeki, artinya perjuangan itu semua di sini akan ada suatu hasil, akan ada pencapaian. Jadi tidak sia-sia. Nah, itu loh yang saya maksud sobat.
Semoga bisa dipahami ya. Karena kalian terbantukan oleh semesta di sini, bagus ya. Ada tanda-tanda keuangan, mulai akan ada suatu perbaikan-perbaikan. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, fakta yang terjadi untuk masalah asmara setelah saya deteksi secara penerawangan, ini Capricorn apa ya? Sebagian besar ini tidak diuntungkan ya. Kenapa ya? Padahal di sini ada Three of Cups. Secara penerawangan sih ini kelihatannya harap waspada ya. Bisa saja di 3 hari ke depan ada suatu masalah ini untuk sahabat Capricorn. Ini komunitas terbesar. Sering saya mengatakan yang dimaksud komunitas terbesar itu contoh ya. Ketika mungkin ada 100 zodiak Capricorn, ini contoh. Yang 85 orang akan ada suatu masalah di sini, akan ada suatu problem. Khususnya di 3 hari ke depan. Nah, yang sisanya yang sebagian kecil ini diuntungkan. Artinya diuntungkan apa ya? Mungkin masih stabil, tidak ada masalah. Itu loh, tidak ada masalah yang mengkhawatirkan. Nah, seperti itu ya. Karena kalian jelas ini ada sebagian yang tertembak memang di seputar asmara dan itu harus dinetral. Biar bagus, biar tidak merambat kemana-mana. Ketika kalian biarkan ini akan kacau semua. Nah, seperti itu ya. Kalau masalah pekerjaan, oke ya. Setelah saya deteksi secara mendalam, ini masih cukup oke, cukup bagus ya. Mungkin ada suatu pencapaian-pencapaian ini yang akan kalian dapatkan. Ada suatu rasa senang dari hasil kerja kalian, dari hasil kerja keras kalian tidak mengkhianati hasil di sini. Bagus ya, secara pekerjaan ataupun karir ini komunitas terbesar akan diuntungkan. Seperti itu ya. Sama di faktor keuangan, insya Allah komunitas terbesar ini akan diuntungkan. Kali ini mungkin menjadi apa ya, kebersinaran ide kalian mungkin, karena secara pekerjaan, secara keuangan ini benar-benar menjadi milik kalian di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup bagus. Secara keuangan ini kelihatannya banyak yang terhantam rezeki. Hanya sebagian kecil. Ketika kalian merasakan kok di 3 hari ke depan saya tidak merasakan apa-apa, bahkan ada suatu keburukan, minus ya. Berarti kalian sebagian kecil sahabat. Makanya saya tadi mengatakan kalian dihantam di masalah asmara itu bisa saja imbasnya lari ke masalah keuangan. Ada juga yang pure ya ataupun real tertembak keuangan itu pun ya sebagian kecil gitu loh. Jadi bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi yang komunitas terbesar ketika kalian merasakan memang ada suatu rezeki, hantaman rezeki, ya berarti kalian masuk komunitas terbesar dan cukup aman. Mungkin sudah pernah dinetralkan entah sama saya, entah sama orang lain, entah pernah dinetralkan sendiri. Itu akan membawa dampak positif. Nah, yang barusan saya bilang yang komunitas terkecil hanya sebagian orang saja akan ada suatu sendatan di sini. Mungkin pengancelan, pembatalan dan lain-lain di sini. Ya semoga kalian termasuk komunitas terbesar. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Sikapi dengan bijaksana biar tidak ada rasa saling menyalahkan juga. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian datang masalah dan itu sudah di luar logika, kalian sudah mengerti, sudah merasakan ini di luar logika, ya segera ditangani. Jangan sampai kalian menyesal di belakang hari karena itu akan membuat habis-habisan secara materi. Semakin mengakar, semakin kesulitan kalian. Karena sudah banyak sekali yang seperti itu. Akhirnya minta sebuah pembukaan aura ulang. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi mengatasi masalah di luar logika? Yang mudah, satu, segera perkuat pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, lakukan langkah tahap ikhtiar agar apa? Agar siapa tahu mereka memberi solusi gitu. Ikhtiar dari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah baik secara otomatis gitu. Ketika orangnya sendiri tidak mau berjuang untuk mengubah nasib. Minimal ada perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubahnya. Nah, di situ letak kunci kesuksesan sobat ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sobat Capricorn, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sobat Capricorn, harus tetap semangat ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Doni Kasyaf,
Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.